komposisinya. Oke, kita pencet dulu yang pertama, material stream 1, klik 2 kali. Jadi bakal muncul kayak gini. Untuk stream name-nya kita bisa ganti dulu, misalkan kerosene in. Yang dimana menandakan bahwa material stream 1 itu adalah material stream kerosene. Oke, habis itu udah diganti nama, temperaturnya kalian ubah jadi 200 derajat Celcius, 200 C. Kalau misalkan kalian ininya udah C atau ini udah C, itu kalian bisa langsung enter. Tapi kalau misalkan emang satuannya masih beda, kalian bisa utak-atik dulu di sebelahnya, kayak misalkan KFS, tapi kalian ini C. Untuk pressure-nya itu kita pilih 5 bar. 5 bar itu kalian ketik aja 5, habis itu spasi, cari yang bar. Nah, nanti bakal ke konversi atau convert jadi 500 kPa. Yang mana itu menandakan bahwa 500 kPa adalah 5 bar. Di mana 5 bar ya? Kemudian setelah temperatur udah, pressure udah, lanjut ke mass flow. Mass flow-nya kalian isi 20.000 kg per jam. Oke, nanti untuk yang worksheet condition ini stream name-nya bakal berubah jadi kerosene in, temperaturnya 200 derajat Celcius, pressure-nya 500 kPa atau 5 bar. Mass flow-nya 20.000 kg per jam atau 2,10 angkat 20.000. Kemudian selanjutnya pilih composition. Komposisinya itu karena kita menambah atau merata-ratakan densitasnya. Untuk kerosin ini kita pakai yang komposisi ini aja, NBP 150 sama NBP 160. Yang mana mol fraction-nya itu 0,5, 0,5. 0,5 yang 150, 0,5 yang 160. Habis itu kalian pencet OK. Bang, kalau yang tadi sebelumnya yang NBP yang 150, yang keduanya itu kan 160. Kalau salah ketik di sini malah ternyata 170 itu gimana? Diganti absolut. Kalau balik ke itu dulu, ke yang awal. Kalau misalkan salah masukin atau salah add, baiknya kamu ini aja, ulang dari awal lagi, Ctrl N, masukin satu-satu lagi NBP 150 biar gak ada miss kayak gitu. Jangan. Ctrl N, pilih yang properties, komponen, tinggal masukin hipotetikal 50, 160, 240, 250. Ini cuma berarti boleh sama aja. Apaan ya? Oh iya. Itunya KP ini juga. RP mah diatur dong. KP sama KP sampai aja. Bisa dibagi. Sama Wandi, tapi dia udah ngomong sama Wandi karena dia juga ngomong. Dia udah ngomong tapi sama dia sih Wandi, tapi dia bilang kayak gue udah nggak cocok sama dia. Ya siapa sih yang mau kelompokan sama dia, bing ini najis gue. Lu mau kalau jadi pandai gue mau udah. Tapi bang, yang di sini itu cuma sampai 230 doang. Karena 250 ini bakal kan 160 dimasukin.
misalkan ya di kelompok OTK dia yang baik, masalah juga sama kelompok selalu juga begitu. Si public enemy itu di OTK sekarang, di OTK yang sekarang. Udah bisa lanjut? Lanjut bang. Iya, kelompok ini. Basisnya SRK yang tadi. Nah, untuk kau masukin dulu material streamnya. Untuk material stream yang pertama itu kondisi operasi segini 200 derajat 500 kPa. Ya orang teman kelompok cerita ke gue. Oke, kayak ngatur. Ngatur terus kayak soal pengen dia semuanya dia. Iya. Lu tuh nggak tahu apa. Biasa tuh nggak tahu. Gue yang tahu. 0,5 Nyebelin kan kayak gitu. Pas gue kelompokan sama dia nggak kayak gitu sih, tapi itu mulutnya. Oke, kita lanjut ya. Yang material stream kedua, kalian baca material stream kedua. Stream name-nya kalian ganti jadi LCO input atau crude oil input in LCO in. LCO in-nya itu temperaturnya tadi 40 derajat Celcius, berarti 40 C. Tekanannya atau pressure itu 6,5 bar, berarti 6,5 spasi bar. Atau kalian bisa langsung ketik 650, nggak masalah, yang penting sesuai sama satuannya. Kalau misalkan kalian satuannya sama kayak saya, satuannya bisa lihat dari samping namanya ya. Kalau misalnya habis temperatur itu C, berarti satuannya Celsius. So, pressure sampingnya itu KPA, berarti itu satuannya KPA. Temperatur 40, pressure 6,5 bar, mass flow-nya kita masukin 70.000 kg per jam. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini 7,000 plus 004 atau sama dengan 7 dikali 10 pangkat 4. Kemudian conditionnya udah, stream name, temperatur, pressure, sama mass flow-nya udah, lanjut ke composition. Composition yang dipakai di sini itu kita pakai yang NBP 240 sama NBP 250. Normal boiling point 240 sama normal boiling point 250. Mole fraction-nya sama 0,5 atau kayak 50% NBP 240, NBP 50% NBP 250. Habis itu kalian cek oke. Nanti hasilnya bakal oke kayak gini. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian condition. Di sini ada tulisan liquid phase, yang dimana LCO pada kondisi operasi segini, temperatur segini, pressure segini, dan mass flow segini, itu fasanya itu fase liquid. Kerosin juga sama, dengan kondisi 200 derajat, pressure 500 KPA atau 5 bar, mass flow 20.000 dengan komposisi yang tadi, itu fasenya itu masih fase liquid. Kalau misalkan kita naikin temperaturnya, itu bakal berubah jadi fase gas, vapor. Itu ya cara lihatnya. Kira-kira dari kondisi ini fasenya apa? Kalian bisa lihat di condition terus sebelahnya. Tapi di sini kita pakai 200. Oke, habis itu kita lanjut masukin heat exchanger. Heat exchanger kita masukin yang ini, kelihatan ya? Bang. Kita masukin yang ini. Kalian seret aja. Sekarang sini. Heat exchanger yang ini ya, bukan cooler, bukan heater. Yang gambar kayak salah yang begini, namanya heat exchanger. Bisa kalian tulis juga heat exchanger.
Oke, kalau misalkan udah, kalian bisa klik 2 kali heat exchanger-nya. Di sini bakal muncul bagian desain, bagian desain terus connection itu ada tube side sama cell side. Untuk tube side-nya kita pengen ngeset di bagian tube-nya itu apa, di bagian cell-nya itu apa. Di sini kita tube-nya itu adalah LCO dan untuk bagian cell side-nya itu kerosin. Kenapa LCO di tube? Karena light crude oil ini memiliki tingkat fouling yang tinggi. Jadi kalau misalkan terjadi fouling di bagian tube itu masih gampang untuk dibersihkan, dan masih gampang untuk diangkat. Tapi kalau misalkan yang foulingnya itu kita taruh, yang foulingnya besar kita taruh di sel, itu bakal susah kalau misalkan memang terjadi penumpang fouling. Harus ganti semuanya katanya kalau misalkan pakai yang sel. Jadi lebih baik yang menghasilkan fouling lebih besar itu kita taruh di tube. Kebetulan yang menghasilkan fouling paling besar itu adalah LCO. Nah, kalau misalkan udah, ini kan LCO in di tube, cell side-nya itu kerosin in. Nah, di bagian tube side outlet-nya ini kita tulis LCO out. Untuk bagian cell side-nya kerosin out. Bakal muncul tulisan kayak gini, anon delta P. Selanjutnya kalau misalkan udah ngisi ini bagian koneksinya, kalian lanjut ke parameter. Di sini kita ingin masukin pressure drop ya. Kalau misalkan dari case tadi kan sekitar 0,8 bar baik di bagian sel maupun bagian tube ya. Jadi untuk cara masuknya di mana? Di bagian heat exchanger terus bagian parameter. Ini kita masukin di specified pressure dropnya. Kita tulis untuk yang cell side-nya itu 0,8 spasi bar atau sama dengan 80 kPa. Untuk tube side-nya juga sama. Kalian tulis 0,8 spasi bar. Atau kalau misalkan kalian udah tahu sekitar 0,8 bar itu berapa kPa, ya kalian bisa langsung saja pakai misalkan 80. Kalau misalkan udah, ada yang ketinggalan. Kalau misalkan udah, ini masih ada tulisan nih under specified. Berarti ini ada variabel yang kurang. Kita ke spek ini di bawah parameter spesifikasi, kita atur variabelnya, aku tambahin lagi di bagian spek atau spesifikasi itu kalian pencet F, itu bakal muncul kayak gini. Untuk type itu delta temp aja, delta temperatur. Habis itu untuk stream plusnya itu kita pakai kerosin input. Untuk stream plusnya itu kerosin output, stream minnya LCO input. Berarti stream plusnya itu kerosin out, stream minnya itu LCO in. Untuk spek value-nya itu kita pakai 50 derajat, 50 C, 50 derajat Celcius. Kalau misalnya udah, kalian enter aja, otomatis nanti bakal oke kayak gini. Mungkin kalian bingung ya untuk yang bagian ininya, kenapa masukin 50 derajat Celcius? Kenapa dimasukin 50 derajat Celcius? Itu karena TH in sama TH out sama TC ini itu kira-kira delta P nya itu sekitar 50 derajat. Makanya itu kita pilih yang 50 derajat Celcius. Di sini kan kalian bisa lihat untuk kerosin outputnya itu 90 derajat Celcius, sedangkan LC in nya sekitar 40 derajat.
kira-kira delta T-nya itu sekitar 50 derajat Celcius. Makanya kita masukin yang tadi di spesifikasinya itu, kita pilih yang 50 derajat Celcius. Bang, masih ada kuning. Di bagian mana? Temperaturnya. Temperatur cross. Yang lain ada yang bermasalah juga kan? Aman banget. Ini kan salah satu lihat di yang bagian itu emang itu kan udah lagi record. Enggak ya, kalau pakai gambar nggak bisa tuh. Kalau pakai gambar laptop gue mati dia. Emang berarti ini kita yang Tapi tadi jalan depan nggak ada ya. emang kemana? Mereka kata gue kok lo mati kan tadi gue lagi record. ini kan Coba gitu. Itu kalau nggak mendeteksi keberadaan gue langsung mati. Gue juga tadi kan mati gue. Kan ini ulang lagi 18 menit. Bukan. Oh dia kok nggak bisa dibuka ya? Iya sama sih gue juga hilang. Tadi gue mau setting dulu biar gue sama mati sih laptopnya. teman-teman kalau di atasnya kalian itu on hold, kalian ganti ke aktif ya. Setiap kalian ngerjain itu jangan sampai aspeknya Yang on ini hold. bagian Yang paling atas tuh paling atas sebelah community manager. sloper guys. Bang lihat yang tadi bang. yang mana? Berapa menit punya lo mati ini? Bentar. Gitu kan kalau misal yang sekitarnya dia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan kalian udah oke kayak gini, kalian bisa lihat di performance-nya. Terus yang kalian bisa tahu nih, ini ada overall performance-nya, duty-nya segini dengan kondisi
kondisi perancangan dengan kondisi yang kita pakai, energinya sekitar segini, detail performance-nya sekitar segini. Dan semacamnya ini kalian bisa lihat nih hasil-hasilnya di bagian performance. Kemudian kalian juga bisa lihat dari simulasi. Di bagian performance, ini kalian ada tugasnya nih di sekitaran sini di bagian performance. Ini kan detailnya nih hasil dari simulasi case ini. Kemudian kalian bisa lihat juga grafiknya di bagian plot. Misalkan plot type itu temperatur sama heat flow. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Di bagian selnya itu akan naik, meningkat untuk heat flow-nya, semakin besar temperatur, untuk yang untuk juga sama. Oke, kalau misalkan udah, ini kita udah coba selesai di bagian praktiknya. Selanjutnya kita masuk ke perancangannya. Kalian balik lagi ke desain. Habis itu kalian pilih connection atau parameter, sebenarnya nggak masalah, misalnya connection aja. Habis itu pilih yang size exchanger ini. Di bagian desain, terus pilih connection, pilih yang size exchanger, terus langsung aja ini auto size langsung di convert aja. Habis itu tungguin. Convert aja. Iya. Loading nggak? Loading deh. Kalau misalkan kalian Langsung oke. Sabar. Aman ya dia loading, dia masih. Udah kan? Terus Like. Oke. Mundur aja dulu. Ada yang nggak bisa? bisa. Loadingnya udah pada beres semua? Udah. Oke, kalau misalkan loadingnya udah pada beres semua, kita lanjut ke yang rigorous cell nih. Rigorous cell untuk samping dinamik. Desain, rating, offset, performance dari ini rigorous cell untuk. Kalau misalkan udah kalian pencet, masuk ke exchangernya. Di sini kita ingin menggunakan tema type-nya itu AEL. Berarti untuk front end head type-nya itu kita ganti A, channel and removable cover. Kemudian cell type-nya pakai yang one pass cell aja. Terus yang ininya yang terakhir itu pilih yang L, removable channel ya. Di sini kita ingin menggunakan temanya itu AEL. Kemudian selanjutnya untuk panjang tube-nya kita pengen pakai sekitar 5 meter. 5 meter itu berarti sekitar 5000 mm. Kalian tulis tube-nya itu 5000. Kok merah? Untuk tube set pasnya ini kita pakai 2. Oke, udah. Nanti hasilnya bakal merah kayak gini. Hasil merah kayak gini bukan berarti salah. Kalian bisa cek di view IDR browser nanti. Kita ke proses dulu. Ya, yang ketinggalan di exchanger. Terakhir kan kita masih di exchanger. Di exchanger itu yang diubah ininya front end head type-nya. Terus yang ketiga jadi AEL. Kemudian tubes-nya itu 5 meter sekitar 5000 mm sama tube set face-nya 2. Bisaan ya? Selanjutnya kalian ke proses. Di sini kan kita ingin mengatur estimasi kerosnya itu dari 200 ke 90. Tapi di sini masih belum ada nih. Kita tulis 90. Sama untuk falling resistance-nya tadi kan kita diketahui tuh untuk yang kerosin itu sekitar 0,0002, LCO-nya itu 0,0003. Kita tulis falling resistance-nya 0,0002 spasi, pilih yang ini 3 kali C strip meter kuadrat per kilowatt nih. 556.
Nanti hasilnya bakal 5,556 min 008. 5,556,0009. Habis itu untuk yang sebelahnya yang LCO-nya 0.0003 spasi sama kayak tadi yang meter kuadrat per KW ini Mas. 3,03. Nah kurang lebih nanti hasilnya bakal kayak gini. KW Thailand. Hasilnya udah sama semua yang diproses ini? Sudah. Oke, kalau misalkan udah sama semua, kita lanjut ke view IDR browser. Kalian pencet. Buka Chrome. Nah, nanti bakal muncul di belakang kalian yang IDR navigation ini. Nggak ada. Gak ada. Oh, kalian minimize dulu aja ya. Nggak ada teh. Lihat itu tuh, yang di samping flow sheet case-nya itu tuh ada. Jadi minimize aja teh. Oh, ininya. Exchanger detail ya? Ya, betul. Nah tuh, Exchanger detail. yang exchanger details itu loh. Wah, Nih, ada kan? Ada. Kok sih gede ya? Sabar. Enggak keluar pinggir. muncul di belakang. Ayo. Gua kata ini yang mau gitu. Bisa? Bisa. Bisa jadi. Wah, baterai orangnya nggak pernah di atas 20. Udah bisa semua? Udah bang. Kalau misalkan udah, ini kita ada yang merah nih. Tadi kan kita sebelum masuk ke view IDR browser kan itu ada merah-merah tuh, suruh ngecek di bagian IDR browser. Setelah dicek di bagian IDR browser itu ternyata number of baffle itu terlalu sedikit. Dan untuk baffle spacing center ini terlalu besar. Kalau misalkan kalian cek, kalian ininya geser ke kanan, terus set ininya kalian ganti ke to layout, ini bakal terlalu sedikit atau terlalu lebar. Jadi menyebabkan heat transfer itu kurang maksimal. Jaraknya. Nih kalian bisa lihat di bagian ini. Nih baffle spacing itu adalah jarak penghalangnya. Jarak penghalang jauh itu akan mengakibatkan heat transfer itu akan berkurang. 95 kan ini terlalu jauh, cukup lumayan jauh nih. Tapi jarak penghalang dekat itu heat transfer itu bagus, akan menyebabkan heat transfer bagus. Tapi pressure drop itu akan lebih besar. Jadi kalian harus ubah-ubah supaya hasilnya maksimal, tapi transfernya maksimal. Dari yang awalnya 95, ini kita pengen ubah ke 76. Baffle spacingnya untuk yang ini kalian ubah ke 76. Baffle spacing center ini kalian ubah ke 76. Nah, karena jarak penghalangnya kita kurangi, number of baffles-nya kita naikin dari 58 ke 60. Kalau misalkan udah, itu kalian bisa lihat gambarnya. Ini sedikit lebih longgar, lebih bagus karena kita dempetin lagi tadi. Dan heat transfer juga udah lumayan maksimal. Kemudian kita lanjut ke pilih ini untuk layout option ya. Untuk layout option kita pilih yang new match
fast details. Di atas John, di atas John, ke atas ini. New Untuk layout optionnya itu kita pakai new terus ke fast details. Habis itu kita lihat ke proses. Habis itu kalian ke proses. Di sini kan ada falling resistance nih, ini masih 0. Untuk yang input di bagian apa ya? Di bagian outside itu kerosin. Berarti ini kita pilih 0,0002. Untuk yang sebelahnya di bagian port side-nya juga itu kita masukin 0,0003. Oh, nggak bisa pakai mesin ya? Iya, bisa. Untuk falling resistance-nya ini kita masukin 0,0002. Pakai koma berarti itu. Iya. Itu untuk yang offsetnya atau sebelah kanan itu 0,0003. Kalian harus gak boleh tukar nih. Ini kan hot set yang kita pakai itu atau freedom panasnya adalah kerosin. Kerosin itu falling resistance-nya itu 0,0002. Sedangkan untuk LCO itu berada di cold side atau di itu untuk falling resistance-nya 0,003. Kalau misalkan udah, kita mau kecilin untuk bagian ini sel ID per OD-nya. Di sini kita pengen pakai, kita ubah dulu satuannya. Ini kan masih mm. Kalian ubah ke inci. Untuk sel ID-nya yang ID-nya atau inside diameternya kalian pakai 10,536. 14,536, sorry, 14,536. 14,536. Untuk yang offset diameternya kita pakai yang 15,25. Lagi. Kalau misalkan udah, kalian bisa lihat untuk bagian geometri kurang lebih seperti ini. Jadi yang berubah cukup banyak. Yang pertama itu ada tube layout optionnya. Ini kita menggunakan tipe atau opsi tube layoutnya new match space detail. Kemudian sel ID per OD nya atau sel inside diameter sama offset diameter itu kita ubah. Baffle spacingnya, jarak penghalangnya kita kecilin, dan number of bafflesnya itu kita naikin. Habis itu kita proses juga udah kita atur. Selanjutnya kita lihat nih ke error and warning. Di bagian error and warning, ini ada dua error nih di bagian inputnya. Yang pertama itu menandakan bahwa di stream 1 itu adalah satu fase aja. Jadi nggak terlalu masalah, tapi ini warning itu nggak berarti salah juga, tapi mungkin ada yang harus dipertimbangin ketika tetap dijalankan simulasinya. Nah, yang kedua, ini kita seharusnya tube yang digunakan itu sekitar 168, tapi berdasarkan perhitungan kita itu masih 75, jadi kita harus naikin jumlah tube-nya. Caranya gimana? Kalian balik lagi ke bagian geometri. Kemudian number of tube-nya ini kalian pilih. Tadi berapa? Kalian ganti. Jadi 168. Oke, habis itu kalian enter aja. Kalau misalkan udah, kalian lihat lagi ke error and warningnya, ini udah clear yang warning sebelumnya. Jadi tinggal warning satu di bagian input, operation,
dan ini ada beberapa not dari hasil simulasi kita ini. Kata ya nggak ubah sih. Oke. Sebenarnya ini untuk simulasi udah selesai. Kalian bisa lihat-lihat aja di bagian ini nih, di sebelahnya. Ini kan ada IDR navigation nih di sebelahnya. Nah, ini bakal muncul kira-kira dari hasil simulasi berdasarkan kondisi operasi yang kalian masukin tentang kerosin sama LCO. Itu bisa kalian lihat nih heat exchanger specification sheet-nya. Dan biasanya ini yang dikasih ke perusahaan-perusahaan kalau misalkan emang kalian pengen bikin jenis heat exchanger di bagian result, terus result summary, kemudian tema sheet. Selain dari spesifikasi exchanger, kalian juga bisa lihat nih di sini ada heat transfernya kurang lebih seperti ini. Kemudian pressure berapa, ini kalian bisa cari-cari aja di bagian result. Ini ada hasil-hasilnya nih dari simulasi yang udah kalian pakai. Ini ada pressure dropnya. Kemudian di mechanical summary juga ada exchanger geometry kurang lebih seperti ini, setting plan, cost-nya juga, bahkan sampai cost-costnya kalian bisa hitung di simulasi HISIS ini. Bisa kaya dari sini. Oke, habis itu kalian balik lagi ke Selentub, terus bagian proses Selentub yang IDR navigation Selentub, IDR untuk ini, kemudian bagian proses itu kalian scroll ke kanan sedikit. Di sini ada hasil, di sini ada kondisi operasi yang kita inginkan, dan di sebelahnya itu adalah hasil perhitungan simulasi dari HISIS-nya, yang dimana hasilnya itu udah cukup mendekati. Ketika kita ngatur 90 derajat di hot side-nya, keluarnya sekitar 91,13 berdasarkan simulasinya. Begitupun yang cold side-nya kita ngeset itu di 78,24, yang dihasilkan berdasarkan perancangan yang kita buat itu sekitar 77,86. Jadi perancangan yang udah kita coba simulasiin ini udah 95% hampir mendekati kondisi yang kita inginkan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan sebelum tugas? Cukup. Kalau misalkan cukup, kalian bisa save filenya. Namanya apa? Kayak biasa. Kayak yang pas dijelasin pas sosialisasi tuh. Nah, apa tuh kira-kira? Nama Nama ada progresnya dulu. Ipin. Progres apa gitu? Kayak biasa aja. Progres Ipin. Apa itu biasa aja namanya? Apa ya? Tinggal di save aja kok itu. Save. progres Apa? Nama ini jangan salah ya. Nah, jam 10 udah lebih cepat dari yang saya bilang.